Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, ya, para ustadz, para ustazah yang saya hormati, memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan iman Islam. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perkenalkan, nama saya Haifah Afralutfia dari kelas 8B. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dapat bertemu dengan Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan murid dari SMP Negeri 2 Bangurudin. Harapan kami pada kesempatan kali ini semoga membawa manfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita mengenal siapa baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah putra dari seorang ayah, yaitu Sayyid Abdullah, dan lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Ami. Nah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah atau 20 April tahun 571 Masehi. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang anak yatim. Ayahnya Sayyid Abdullah wafat ketika beliau masih di dalam kandungan pada umur 2 bulan, 7 bulan sebelum beliau lahir. Kakeknya yang mengurusnya bernama Abdul Muthalib. Oleh kakeknya ketika beliau masih bayi, dibawanya ke kaki Ka'bah. Nah, di tempat suci itulah beliau dinamakan Nabi Muhammad. Kemudian papanya bernama Abu Thalib. Sifat teladan yang diajarkan oleh Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi teladan, Nabi tuntunan, dan Nabi junjungan bagi kita semua. Patut dijadikan idola. Gino ponggih. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang terpercaya dalam segala-galanya, baik tutur kata maupun perilaku perbuatannya. Beliau adalah merupakan figur yang patut dan wajib kita contoh untuk sebagai teladan kita. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal diantaranya yaitu pemurah dan tidak pikir terhadap siapapun. Beliau adalah seorang yang pemberani dalam kebenaran, punya sikap adil, tidak pernah zalim terhadap siapapun. Beliau adalah seorang yang jujur dalam segala-galanya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha yaumal akhirah." Sungguh ada bagimu semua di dalam diri Rasulullah yang mengharap Allah dan hari kemudian. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini merupakan suatu penegasan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang harus kita ikuti. Sebab dengan mengikuti dan mencontoh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjamin kebahagiaan hidup kita di hari kemudian. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita yakin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa amalan dan ajaran yang benar.
Beliau membawa amanah Allah Subhanahu wa taala berupa agama Islam sebagai pedoman yang lurus dan wajib mengikutinya. Dengan mengikuti tuntunan beliau itulah kita akan mencapai kebahagiaan di dunia akhirat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di dalam lingkungan masyarakat yang memerlukan hubungan baik untuk bermasyarakat. Di antara ajaran beliau yang harus kita ikuti ialah membina kehidupan hidup dunia dan membina kehidupan hidup di dunia serta mempersiapkan kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aslihu dunyakum wa amalu li akhiratikum annakum tamutu ghadan." Perbaikilah keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu sehingga seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Islam adalah perjuangan dan pengabdian berjuang, bekerja untuk berbuat untuk kebahagiaan hidup di dunia dengan didasari pengabdian dengan ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita ikuti perintahnya, kita tinggalkan larangannya, kita laksanakan ajarannya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang ada di sini dapat diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Kelak di yaumil akhir ketika kita dibangkitkan untuk dipertanggungjawabkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tayyibulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Haifah Fardia mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.